kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari bersama-sama katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Nya. Dia melukai, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Nya. Dia Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. selamatkan setiap kita. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada
kasih Allah pada kita. Mari saudara, malam hari ini saya mengajak setiap saudara untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengingat kembali. Saya mau katakan jangan pernah lupakan kebaikan Dia dalam kehidupan kita. Dia yang sudah angkat kita dari lumpur dosa, dan Dia angkat kita kepada terangnya yang ajaib. Saudara, itu adalah kasih karunia Tuhan. Mari sama-sama kita mengingat kebaikannya. Betapa Allah kita yang kita sembah, Yesus, Dia sangat mengasihi kita. Jangan pernah lupakan kebaikannya. Haleluya, haleluya. Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Shalom saudaraku. Yang sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa saudara. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih buat kasih setia, anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini memberi kami kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa saudara kita ibadah secara online saudara sudah hampir 6 bulan saudara. Dan kita tidak bertemu di gereja. Dan ini saudara, kita nggak tahu apa COVID ini berapa lama lagi akan berakhir saudara. Tapi kita tetap berdoa, kita percaya bahwa di awal Januari ini di mana sudah diketemukan vaksinnya saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi kita lihat selama ini saudara, selama hampir setengah tahun saudara, mungkin kita nggak tahu akan berlanjut saudara. Tapi kalau kita melihat bahwa di mana ternyata tidak ada sesuatu yang dapat menghambat kita untuk datang beribadah dan kita menyembah Tuhan secara pribadi, bahkan kita secara korporat bergereja saudaraku. Buktinya sampai hari ini kalau kita melihat saudaraku, bahwa kegiatan-kegiatan kita, baik itu ibadah walaupun melewati online saudara, setiap ada kita worship bersama-sama dalam doa pujian, kalau hari Selasa saudara, kemudian kita ada perdalam firman Tuhan hari Kamis, dan kita juga ada pertemuan-pertemuan lain saudara. Nah ini menunjukkan bahwa untuk kita ibadah atau kita menyembah Tuhan saudaraku, tidak dipengaruhi oleh suatu tempat atau keadaan saudaraku. Amin saudara. Kita melihat ternyata justru Tuhan Yesus sudah berbicara melewat dalam firman-Nya. Nah siang hari ini saudara kita mau mempelajari di mana apa kata Tuhan Yesus, bagaimana mengenai suatu ibadah saudaraku. Nah, saya ambil kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa siang hari ini, yang menguat dan mendukung saudara dan saya bahwa dimanapun saudara ada, dimanapun kita berada saudara, ternyata tidak ada sesuatu batasan yang dapat menghambat kita untuk kita beribadah, datang untuk menyembah dan memuji Tuhan saudara. Nah saya ambil firman Tuhannya saudaraku di Yohanes 4 ayat 24 saudaraku. Saya bacakan di sini saudaraku ya. Firman ini saudaraku begitu kita sudah mengenal semua. Yohanes 4 ayat 24 saya bacakan saudara, firmannya seperti ini. Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi banyak kita sebagai orang percaya saudaraku, bahkan pengkhotbah saudara,
dalam menafsirkan konteks firman ini saudaraku, sesuatu apa saudaraku, sebetulnya firman ini yaitu Injil kabar baik saudaraku. Karena salah dalam kita menafsirkannya saudara dalam konteks firman ini, sehingga kabar baik itu saudaraku dia berubah menjadi perintah baik agama saudaraku. Kenapa saudaraku? Banyak kalau kita lihat hari-hari ini orang percaya, kita sebagai orang percaya, kita berusaha untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan saudaraku. Seperti apa saudara? Seperti bagaimana kita kasih kita kepada Tuhan, bagaimana cinta kita kepada Tuhan, bagaimana kebaikan kita kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya saudaraku, di mana bahwa Bapa telah memberi anaknya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kepada saudara dan saya saudaraku. Di mana karyanya yang sempurna ketika dia menanggung dosa saudara dan saya mati di kayu salib saudaraku. Nah saudaraku, ayat ini bukan berbicara mengenai bagaimana kasih kita kepada Tuhan, bagaimana cinta dan kebaikan kepada Tuhan, tapi justru sebaliknya, bagaimana kita melihat bahwa sebetulnya kasih cinta Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Nah saudaraku, kalau kita bisa mengasihi saudaraku, karena kita sudah dikasihi saudaraku. Kalau kita bisa mencintai saudara, karena kita sudah dicintai oleh Tuhan Yesus lebih dahulu saudaraku. Karena kita dapat berbuat baik saudara, kenapa? Karena kita mengalami kasih dan kebaikan daripada Tuhan saudaraku. Amin saudara. Jadi bukan apa yang kita lakukan untuk mendapatkan saudara, tapi sebetulnya apa yang telah Tuhan Yesus lakukan yang diberikan kepada saudara dan saya saudaraku. Nah kita mau belajar lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan ini saudaraku, ya. Dimana di sini saudaraku ada dua kebenaran yang perlu kita pahami dalam ayat ini saudaraku. Yang pertama yaitu mengenai apa saudara, mengenai kata penyembahan di dalam roh saudaraku. Dan yang kedua dan kebenaran. Nah kita belajar untuk menjelaskan hal yang pertama saudaraku, di mana kata penyembahan dalam roh. Nah ayat ini sering juga ditafsirkan salah saudaraku. Di mana itu kita waktu ibadah memuji dan menyembah Tuhan, kita mesti loncat-loncat saudaraku, kita mesti bertepuk tangan, bersorak-sorai saudaraku, dan kemudian kita mesti berbahasa roh. Setiap ibadah kita mesti berbahasa roh saudaraku. Maafkan saya saudara, saya tidak berkata bahwa penyembahan yang seperti yang saya sebut di atas itu salah, tidak saudaraku. Cuma saya mau menjelaskan konteks daripada firman Tuhan ini saudaraku. Amin saudara. Nah, dulu juga saya beranggapan saudaraku, di mana kalau ada gereja-gereja saudaraku, di mana kalau mereka beribadah memuji menyembah Tuhan, itu mereka tidak melakukan apa seperti sunyi senyap saudaraku. Aman. Nah, sudah kemudian dia punya lagu-lagunya lemah lembut saudaraku. Nah, saya berpikir apakah hal seperti itu bahwa mereka belum menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran saudaraku. Amin saudara. Nah saudaraku, kita mau belajar firman Tuhan lebih lagi mengenai firman Tuhan ini saudaraku. Jadi maksud saudara kita apa maksud dari perkataan daripada Tuhan Yesus mengenai ayat ini saudara kepada orang Samaria saudara. Ya. Nah untuk kita memahami ayat tersebut, kita harus mempelajari konteksnya saudaraku, latar belakang dalam Yohanes 4 ini saudaraku. Di mana Tuhan Yesus lagi berbicara kepada orang Samaria, seorang perempuan Samaria saudaraku. Di mana perempuan Samaria ini saudaraku, dia perempuan yang kurang baik saudara. Kenapa? Karena dia mempunyai suami sebanyak hampir 5 orang saudaraku. Dan yang kelimanya juga suaminya itu bukan suami sadi ya saudaraku. Dan perempuan Samaria ini saudara, dia bukan orang Yahudi saudaraku. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih dalam lagi membahas firman Tuhan ini saudaraku, kita mesti mengerti latar belakang firman Tuhan ini saudaraku. Di mana ada, kalau kita melihat ada beberapa fokus atau kiblat bagi orang-orang yang mesti kita ketahui saudaraku. Nah, contohnya umpamanya kalau orang-orang Yahudi saudaraku, waktu di perjanjian lama saudaraku, mereka itu kalau beribadah kiblatnya saudaraku ke arah Yerusalem. Kenapa? Karena di Yerusalem itu ada bait suci Allah saudaraku. Bait suci Allah itu berada di Yerusalem saudaraku.
Nah kalau kita melihat saudara sepupu kita, orang-orang Islam saudaraku, mereka itu kiblatnya saudaraku di Mekah. Kenapa di Mekah? Karena di Mekah itu saudaraku di mana ada Ka'bah. Saudara, nah di mana kalau supaya saudara pergi ke restoran atau ke hotel-hotel saudaraku, selalu ada di tempat ibadahnya itu ada taruh tanda panahnya, itu kiblat mereka itu menuju daerah Mekah, saudaraku. Kenapa? Karena Ka'bah ada di sana. Nah saudaraku, kalau orang Samaria saudaraku, orang Samaria ini saudaraku, dia beribadah saudara di Gunung Gerazim saudara. Nah ini dan orang Samaria ini berkata kepada Tuhan Yesus, firmannya saya bacakan di sini saudaraku, firmannya di Yohanes 4 ayat 20. Firmannya berkata seperti ini. Orang Samaria ini berkata kepada Tuhan Yesus, firmannya seperti ini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah. Nah saudaraku, perempuan Samaria ini masih memiliki konsep saudara tradisi penyembahan yang lama, yaitu apa saudara, di Gunung Gerazim saudaraku. Dan berkata orang-orang Yahudi menyembah Allah, kiblatnya ke Allah Yerusalem saudaraku. Nah kemudian Tuhan Yesus menjawab dari perkataan orang Samaria ini saudaraku. Ya, apa kata Tuhan Yesus? Nah saya bacakan ayat selanjutnya saudaraku. Yesus berkata kepada perempuan itu dalam ayat 21 dan 27 berkata seperti ini saudaraku. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus memberitahu kepada perempuan Samaria ini saudara, bahwa pusat penyembahannya sekarang tidak lagi di atas gunung Gerazim saudara, ada di Yerusalem, melainkan di dalam roh dan kebenaran bagi setiap orang yang percaya saudaraku. Suatu hal yang luar biasa, suatu pengertian yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan Samaria ini dan kepada saudara saya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang percaya di dalam Kristus saudaraku, kiblat mereka, kiblat kita hari ini saudaraku, ya, itu tidak lagi kita arahkan umpamanya ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara saudaraku. Tapi di dalam roh setiap saudara dan saya, Tuhan Yesus katakan saudara, Yesus mengubah total semua kategori ibadah saat ini saudara. Bukan lagi di gunung atau di kota saudaraku, tetapi di dalam roh saudara dan saya saudara. Nah saudara mesti mengerti hal ini saudara, sehingga kita tahu bahwa tidak ada batas atau tempat yang menghalangi kita untuk kita beribadah dan menyembah Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena penyembahan kita itu ada di dalam roh saudara dan saya. Ternyata saudaraku, Yesus datang ke dunia untuk meruntuhkan batasan geografis. Sekarang tidak ada bait suci lagi saudara di Yerusalem. Tidak ada lagi saudara pusat penyembahan di Yerusalem. Tidak ada saudara. Sekarang pusat penyembahan semuanya dialihkan fokus kepada Tuhan Yesus sendiri saudara. Jadi pusat dan penyembahan orang percaya ada di dalam roh setiap saudara dan saya saudaraku. Mengapa demikian saudara? Karena Kristus adalah di dalam roh kita. Kalau saudara baca di 1 Kolose 1 ayat 27 berkata bahwa Kristus ada di dalam kamu. Dari Kristus ada di dalam saudara dan saya. Amin saudaraku. Ya. Jadi kita mesti mengerti hal ini saudaraku. Jadi dengan kata lain bahwa menyembah di dalam roh saudaraku, ya itu adalah kita menyembah di dalam roh kita. Kenapa? Karena roh Allah itu ada di dalam roh saudara dan saya. Jadi penyembahan kita, ibadah kita tidak bisa dibatasi oleh 4 gedung gereja atau di mana tempat yang bisa membatasi kita untuk kita menyembah atau datang kita untuk beribadah kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Nah, dan yang kedua, saudaraku, yang kedua ini berbicara mengenai apa, saudara? Mengenai kata dan kebenaran, kata dan kebenaran, saudara.
menyembah dalam roh dan kebenaran, saudara. Kita juga sering, saudaraku, salah menafsirkan ayat ini, saudaraku. Seringkali kita meyakinkan bahwa sebelum kita datang untuk beribadah atau menyembah kepada Tuhan, kita mesti memastikan diri kita apakah kita sudah benar, saudaraku. Atau kan kita sudah kudus sehingga kita layak untuk datang beribadah dan menyembah Tuhan, saudaraku. Dan kebenaran, saudaraku, sering sekali kita fokuskan kepada kebenaran manusia kita, saudaraku. Saya pribadi dulu juga saya merasakan firman ini seperti itu, saudara. Saya pikir kalau saya tidak benar, saya tidak kudus, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, kalau saya datang menyembah Tuhan, seolah-olah untuk membuat suatu Tuhan itu merasa terganggu, saudaraku. Kenapa? Karena saya tidak benar, saya tidak kudus di hadapan Tuhan. Nah, kita mesti mengerti kebenaran firman itu, saudaraku. Ya, firman Tuhan ini sangat luar biasa, sehingga kalau kita mengerti kebenarannya sesungguhnya, jadi kita datang kepada Tuhan, kita tidak tertuduh dan tidak terintimidasi, saudaraku. Karena begitu besar Bapa itu mengasihi, mencintai saudara apa adanya dalam kehidupan saudara dan saya. Seharusnya, saudaraku, setiap kali saudara kita datang untuk menyembah Tuhan, kita seharusnya datang dengan pemahaman kita sadar Kristus, saudaraku. Bukan sadar diri. Nah, saudaraku, kalau sadar Kristus berarti, saudaraku, kita berfokus pada apa yang telah Tuhan Yesus, Bapa lakukan kepada saudara saya, melewati anaknya Tuhan Yesus, saudaraku. Dan karya salib yang sempurna, dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan memberi saudara kehidupan yang kekal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Itu mau kita sadar Kristus. Tapi kalau kita sadar diri, saudaraku, nah kita mulai berfokus kepada apa, saudaraku? Kepada kegagalan-kegagalan kita dan dosa-dosa yang kita lakukan, saudaraku. Sehingga ini, saudara, membuat kita terintimidasi dan kita merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kekristenan ini, saudaraku, kekristenan berbicara tentang kisah kehidupan Yesus, saudaraku. Bukan kisah kehidupan saudara dan saya. Nah, seringkali, saudaraku, kita membawa kisah-kisah kehidupan kita kepada Bapa, saudaraku. Sehingga selalu dijawab dan selalu di dalam benak kita itu kenapa, bagaimana, ada apa. Nah, tapi ternyata, saudaraku, kalau kita mau bawa kekristenan itu yaitu bagaimana Bapa mau menceritakan kehidupan anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang tinggal dalam kehidupan saudara melalui kehidupan saudara dan saya, saudaraku. Bagaimana dia mengasihi saudara, bagaimana dia mencintai saudara dan saya, bagaimana segala kebaikannya dilimpahkan kepada saudara dan saya, saudara. Sehingga kita bisa menghadapi hidup di dalam anugerah dia, hidup di dalam segala sesuatu yang terbaik daripada dia, saudara. Dan kekristenan juga, saudaraku, bukan bicara mengenai ketaatan kita, saudara, tapi ketaatan daripada Tuhan Yesus, saudaraku. Itu firman Tuhan di Roma 5 ayat 19, saudara. Dan kekristenan juga, saudaraku, bukan berbicara tentang kebenaran kita dalam melakukan hukum Taurat, saudaraku. Tapi tentang kebenaran Kristus yang dianugerahkan kepada saudara dan saya. Itu Filipi 3 ayat 8 dan 9, saudaraku. Amin. Jadi dan kebenaran di sini, saudara, bahwa kebenaran daripada Allah itu telah dikaruniakan, diberikan kepada saudara dan saya, saudaraku. Amin, saudara. Nah, saudara, yang terakhir, saudara, yang terakhir saya bacakan suatu firman Tuhan, saudaraku. Nah, di mana ada suatu cerita di mana di Lukas 7 ayat 36 sampai 48, saudaraku, di mana firman ini berbicara mengenai ada orang-orang Farisi mengundang Tuhan Yesus makan di rumah dia. Ketika mereka lagi pesta, ada satu orang perempuan yang berdosa datang kepada Tuhan, saudaraku, di mana dia meminyaki kaki Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, saat ini firman Tuhan ini Bapak itu bisa baca di rumah masing-masing, saudaraku. Nah, saya cuma ambil ayat yang terakhirnya firman Tuhan ini, saudaraku. Ayat ke-47 berkata seperti ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Ayat 48, saudaraku. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni.
Nah saudara dikasih oleh Tuhan, dari kisah tersebut saudara kita bisa belajar bahwa pemahaman kita harus benar dan layak waktu kita datang beribadah atau menyembah Tuhan, itu adalah akar dari perintah agamawi saudaraku. Kalau kita lihat cerita di atas saudaraku, bahwa perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus apa adanya saudaraku. Amin. Bukan ada apanya, dia datang apa adanya ketika dia lagi berdosa saudaraku. Alkitab juga katakan Yesus mati kepada saudara ketika kita lagi berdosa saudaraku. Amin saudara. Lihat di sini belas kasihan daripada Tuhan Yesus saudaraku. Dia tidak menghukum perempuan ini, bahkan melempas pengampunan pada perempuan ini. Tetapi anugerahnya mengubah perempuan ini saudaraku. Sehingga perempuan ini dipakai menjadi alat untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan daripada Tuhan Yesus dalam kehidupan dia saudara. Nah saudaraku, firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini saudaraku. Amin. Jadi dengan kata lain bahwa tidak ada tempat saudaraku atau situasi apapun, keadaan apapun saudaraku yang menghalangi saudara saya untuk kita datang beribadah dan menyembah Tuhan Yesus. Kenapa saudaraku? Karena penyembah yang benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran saudara. Kita menyembah dalam roh manusia kita dan kebenaran daripada Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Amin saudara. Sehingga hari ini saudara kita melihat dalam keadaan hari-hari ini, dimanapun tidak ada yang bisa membatasi kita, tempat apapun membatasi kita untuk datang, apapun keadaan kita saudara, dimanapun keadaan kita bisa datang untuk menyembah Tuhan yang hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudaraku. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, terima kasih bersiang hari ini. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar ya Abba, bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur buat pengertian kebenaran firman Tuhan siang hari ini, bahwa kami menyembah tidak ada yang bisa membatasin tempat atau keadaan apapun dalam kehidupan kami atau situasi apapun dalam kehidupan yang kami alami untuk kami datang untuk beribadah dan menyembah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih buat siang hari ini. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Biar kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah datang dari Bapa di surga selalu menyertai dalam kehidupan kami. Mulai daripada siang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.